Assalamualaikum Sobat Football United. Ada perkiraan lagi ya. Ini gue update terus Sobat Football United dari The Analyst Opta terkait dengan situasi Manchester United yang di match day ke-29 kalah menghadapi Newcastle United. Di sisi lain Aston Villa kalah telak menghadapi Chelsea di kandang sendiri. Liverpool secara mengejutkan kalah menghadapi Wolves ya. Dan juga Arsenal yang menjauh dari kejaran Manchester City. Seperti apa prediksi di akhir musim nanti setelah matchday ke-29? Oh ya, satu lagi juga yang ingin gue bahas sedikit juga situasi papan bawah. Di ngobrol live di video sebelumnya sempat gue bahas siapa-siapa pemain misalnya dari tim-tim papan bawah, tapi langsung aja gue ingin mulai dari papan bawah dulu, bahwa diperkirakan memang Wolves, Burnley ini akan degradasi. Lalu satu tim lagi akan diperebutkan antara Nottingham Forest, West Ham dan juga Spurs, dengan peluang yang paling besar West Ham, lalu Nottingham Forest dan juga Tottenham Hotspur. Ini situasi yang menarik ya, bagaimana tim seperti kayak Tottenham Hotspur yang musim lalu menjadi juara Europa League, musim ini bermain di Champions League, tapi situasi di Premier League sangat dekat dengan degradasi. Oke, gue nggak ingin terlalu lama di sana karena sudah dibahas juga ketika live ngobrol live ya. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Kira-kira diprediksi akan berada di peringkat mana ini di akhir musim nanti? Kalau gue lihat ya, situasinya naik jika dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Perkiraan sebelumnya Manchester United ini ada di peringkat ke-5, 6 kurang lebih seperti itu. Tapi dengan hasil di matchday 29 kemarin, bukan hanya Manchester United tapi juga klub-klub lain yang di sekitar papan atas ini, Manchester United diperkirakan oleh The Analyst akan finish di peringkat ke-4. Ini tentu saja situasi yang menurut gue menarik karena itu tadi ada peningkatan, karena Opta ini kan berbeda gitu ya. Dia memberikan prediksi perkiraannya tuh bukan kayak yang oke, selesai diperkirakan berapa, tutup pintunya, tutup mata, tutup telinga, pokoknya peringkatnya kan enggak. Mereka terus mengupdate-nya dengan berbagai situasi di Premier League yang menurut gue berubah-ubah memang setiap pekannya. Nah, bagi Manchester United sendiri, walaupun mereka kalah menghadapi Newcastle United, tapi hasil sebelumnya ketika mereka menang menghadapi Crystal Palace, di mana gue katakan memang 3 pertandingan setelah menghadapi Everton ini akan penting, sejauh ini membuat Manchester United dalam tanda kutip situasinya aman di 4 besar. Tentu saja akan lebih aman lagi di pertandingan ketiga. Artinya ketiga setelah menghadapi Everton ya. Ketika itu gue sempat bikin konten ya kan, 3 pertandingan bagi Manchester United ini dan juga beberapa klub lain di Premier League di papan atas khususnya ini juga akan penting. Ini menarik karena menghadapi Aston Villa, Manchester United punya kesempatan untuk menjauh nih dari kejaran klub-klub di bawahnya. Saat ini Manchester United berada di peringkat ketiga ya, dengan poin yang sama dengan Aston Villa. Oke. Jadi Manchester United diprediksi akan berada di peringkat keempat. Berapa poinnya? Poinnya ada di angka 64,48. Nah, ini agak 64,5, hampir-hampir. Tapi oke, kita ambil dari yang diperkirakan oleh The Analyst atau Opta ini di 64,4, dibulatkan berarti ke bawah 64. Sementara Aston Villa berada di peringkat ketiga dengan nilai 65,1. Kalau dibulatkan berarti 65. Artinya antara Manchester United dengan Aston Villa hanya selisih 1 poin. Dan prediksi perkiraan seperti ini artinya lagi apa? Bisa sangat mungkin berubah ya. Hanya 1 poin selisihnya ini bisa sangat mungkin berubah. Bagaimana dengan klub-klub di bawahnya? Liverpool 63,02 berarti 63, dan Chelsea 62,79. Karena 62,7 dibulatkan ke atas maka 63. 5, 6 nilainya sama 63. Beda 1 poin dengan peringkat keempat, beda 2 poin dengan peringkat ketiga. Jadi Aston Villa, Manchester United, Liverpool dan juga Chelsea diperkirakan ya, kalau yang gue artikan dari apa yang diprediksikan oleh The Analyst setelah matchday ke-29, maka Manchester United, ulangi, Aston Villa, Manchester United, Liverpool dan Chelsea ini akan bersaing ketat bukan hanya untuk peringkat keempat tapi juga peringkat ketiga, 4, 5, 6. Ini akan sangat menarik banget Sobat Football United. Jadi ada kalau kita berbicara terkait dengan tiket Liga Champions, maka ada 2 posisi di situ, peringkat 3 dan juga peringkat keempat, di mana 2 spot ini diperebutkan oleh 4 tim, 4 klub. Dengan situasi yang sangat tipis-tipis banget. Perkiraan dari The Analyst, sekali lagi ya, Opta setelah matchday ke-29.
bergerak sedikit tentang siapa yang juara Premier League. Arsenal diprediksi akan menjadi juara Premier League. Arsenal ini menjauh dari kejaran Manchester City. Manchester City gagal menang ya di matchday kemarin. Mereka secara mengejutkan ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest, sementara Arsenal menang tipis 1-0 menghadapi Brighton. Dan prediksi poinnya ada di angka 83,9. Dibulatkan berarti 84 poin. Sementara Manchester City diprediksi 75,6. 75,68. Berarti kalau dibulatkan 76. 84 berarti ada 8 poin perbedaan antara Arsenal dan Manchester City. Menurut gue perbedaan 8 poin ini cukup dalam ya kalau kita berbicara terkait dengan persaingan. Ya memang ini belum 100% katakanlah seperti itu, namanya juga ini perkiraan, prediksi. Tapi yang menarik, mungkin ada yang mengatakan ya namanya cuma prediksi aja, nggak usah dipegang bla bla bla. Enggak, gue bukan soal masalah itu ya, tapi bagaimana ada metode yang digunakan oleh The Analyst, oleh Opta ya, karena gue suka statistik, angka seperti itu, bagaimana mereka memperhitungkan hal-hal tersebut, dan mereka mengolahnya juga dengan teknologi tinggi, dengan superkomputer ya. Dan artinya sampai dengan atau setelah pekan ke-29 ini, maka untuk situasi peringkat ketiga sampai peringkat ke-6 Premier League ini akan masih sangat ramai sampai dengan musim berakhir nanti. Persaingan di zona degradasi pun juga demikian. Satu tempat untuk degradasi di peringkat ke-18 ini masih akan sangat ramai banget sampai dengan akhir musim nanti, di mana ada beberapa klub, ada 3 klub ya, Forest, West Ham dan juga Spurs, yang bisa jadi akan salah satunya ini akan degradasi. Sementara Burnley dan Wolves diperkirakan memang kemungkinan besar akan selesai di Premier League dan pindah ke Championship untuk musim depan. Bagaimana dengan Arsenal dan juga Manchester City? Apakah misalnya Arsenal memang ya akan menjadi juara Premier League? Kalau melihat dari situasi perkiraan, memang nampaknya dengan gagalnya Manchester City misalnya mendapatkan poin menghadapi Nottingham Forest kemarin, ya iya sih menurut gue. Tapi kalau melihat keadaan saat ini, kedua tim ini selisih 7 poin, dengan Manchester City masih ada satu game di tangan ya, setelah menyelesaikan matchday ke-29, sementara Arsenal bahkan sudah menyelesaikan matchday ke-30. Kedua klub ini akan bertemu nanti di bulan di bulan April. Arsenal akan tandang ke Manchester City. Tapi sebelumnya Manchester City akan tandang ke Chelsea. Jadi jadwal dari City ini juga menurut gue menarik. Sementara Arsenal sendiri, kalau melihat sisa jadwal di Premier League saat ini, secara lawan yang akan dihadapi di Premier League, kalau melihat papan atas ya, lawan-lawan yang ada di papan atas ya, mereka hanya akan menghadapi Manchester City saja. Selebihnya mereka akan misalnya menghadapi Everton, menghadapi Bournemouth, menghadapi Arsenal, menghadapi Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, tim-tim yang lebih di bawah lagi. Tapi sekali lagi nih, kita tahu Premier League sangat dinamis sekali. Walaupun demikian, secara hitung-hitungan super komputer seperti inilah. Dan sekali lagi gue artikan memang posisi dari Manchester United secara khusus masih belum aman ini. Masih belum aman karena 4 tim memperebutkan 2 tempat. Pertandingan selanjutnya bagi Manchester United menghadapi Aston Villa, menurut gue ini sangat penting sekali. Dan gue yakin kalau Manchester United bisa menang, maka nanti super komputer akan mengolah lagi angka-angka yang ada di pertandingan tersebut, dibandingkan juga dengan angka-angka lain di pertandingan lain ya, dan akan memberikan update yang nampaknya akan lebih memberikan situasi yang lebih positif, katakanlah seperti itu, bagi Manchester United secara khusus dalam usahanya untuk bisa finish di zona Liga Champions. Sebelum gue akhiri, dan di sini juga memberikan penegasan ya, bahwa sebelumnya memang ada harapan-harapan yang menurut gue harapan-harapan yang mungkin kebablasan, yang berbicara terkait dengan peluang Manchester United menjadi juara dan segala macam. Belum. Memang musim ini Manchester United sudah pas ditargetkan untuk lolos ke Eropa untuk musim depan. Artinya kalau Manchester United bisa finish di peringkat ketiga, itu sudah overachieve. Finish ke peringkat keempat, dapat Liga Champions,
itu juga sudah bagus. Menurut gue seperti itu sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.